Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Spensabaya Channel bersama Pak WK, belajar dari rumah jadi lebih asik. Anak-anak, kali ini Pak WK akan melanjutkan video berikutnya tentang kemagnetan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sifat-sifat magnet. Ya, belajar tentang bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Pada pertemuan kali ini, Pak WK fokus ke cara membuat magnet. Nah, kira-kira bagaimana cara membuat magnet? Ya, di sini kamu sudah tahu bahwa di dalam speaker itu ada magnetnya, dan bentuk-bentuk dari magnet buatan itu seperti ini. Nah, magnet pada speaker bentuknya cincin. Kira-kira nanti bagaimana cara membuat magnetnya, dan kalau sudah jadi magnet, kutub utara selatannya menentukannya bagaimana? Nah, akan Pak WK jelaskan tentang cara membuat magnet. Tetap di kompetensi dasar 3.6, tapi tujuan kali ini Pak WK harapkan kalian bisa menjelaskan nanti 3 cara membuat magnet, bisa menganalisis terbentuknya kutub magnet ketika magnet itu terbagi menjadi 2, bagaimana kutub-kutubnya, kemudian menentukan kutub magnet buatan pada contoh-contoh soal dalam kehidupan sehari-hari ya, kemudian menjelaskan 3 cara menghilangkan sifat kemagnetan dan menyebutkan alat-alat yang berhubungan tentang elektromagnetik. Nah, adapun 3 cara membuat magnet buatan. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Yang kedua dengan cara menginduksi. Yang ketiga dengan cara mengaliri arus DC, direct current atau arus searah. Nah, bagaimana cara membuat magnet dengan cara digosok? Kita perhatikan video demonstrasi berikut ini. Nah, awalnya paku besar itu tidak bisa menarik paku kecil, artinya paku besar masih belum jadi magnet. Kemudian digosoklah dengan magnet permanen kutub selatan yang menggosok dengan arah yang searah. Nah, setelah digosok searah berulang-ulang, akhirnya paku besar bisa menarik paku kecil. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kutub magnet yang terbentuk pada paku besar? Kutub utara dan selatan pada paku besarnya ada di mana? Nah, maka kita bisa menentukan dengan cara berikut ini. Ya, Pak WK ilustrasikan proses gosokannya adalah seperti ini ya. Pak WK tandai X dan Y. Pertama, caranya harus kamu perhatikan, yaitu menentukan arah gosokan. Arah gosokannya dari X ke Y. Yang kedua, kita cari atau kita lihat di situ kutub magnet permanen yang menggosok itu apa? Nah, kutub yang menggosok adalah kutub selatan. Kemudian tahapan ketiga, kita tentukan ujung paku besi yang pertama kali digosok oleh kutub selatan magnet permanen, yaitu ujung yang X. Ujung X nanti akan menjadi kutub yang sama dengan yang menggosok, yaitu selatan. Nah, sehingga kalau ujung X-nya selatan, otomatis ujung yang Y adalah kutub utara. Mudah bukan untuk menentukan kutub utara dan selatan ketika digosok? Syaratnya harus searah. Kita coba lagi contoh berikutnya. Nah, di sini tahapan pertama, kita tentukan arah gosokan. Arah gosokannya di sini adalah dari B menuju ke A. Kemudian kita tentukan tahapan yang kedua, kutub magnet mana yang menggosok. Di sini kutub yang utara. Karena utara yang menggosok, maka ujung B yang pertama kali disentuh akan menjadi kutub yang sama, sehingga kesimpulannya ujung B jadi utara dan kebalikannya ujung A jadi selatan. Mudah kan? Bagaimana cara menentukan kutub magnet ketika digosok? Nah, kira-kira kenapa kok hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa dijawab dengan konsep yang namanya magnet elementer. Apa itu magnet elementer? Jadi setiap benda, terutama bahan magnetik yang ingin kita jadikan magnet,
Di dalamnya itu ada magnet elementer. Bisa kita lihat di A, ini adalah seperti bola merah putih ya. Ini menunjukkan utara selatan. Bola ini itu adalah elektron. Jadi magnet elementer itu adalah elektron. Jadi di setiap atom itu terdapat elektron, di mana elektron itu menghasilkan medan magnet, punya kutub utara dan selatan. Nah, sementara acak ya, gambar ini menunjukkan acak yang A ini. Nah, acak itu artinya elektron yang mengelilingi inti itu berotasi atau spinning elektron ya, berputar dengan arah yang berbeda-beda. Ketika kita gosok, maka kita mengkondisikan elektron itu di arah spinning yang sama, di arah perputaran yang sama. Lebih gampangnya lagi, kita ibaratkan besi atau baja ketika belum jadi magnet ya, di dalamnya seperti ada magnet kecil yang susunannya acak. Kemudian kita gosok. Contohnya seperti ini, kita gosok dengan kutub utara arahnya ke sini. Misalkan dari titik A menuju ke B kita gosok. Nah, magnet elementer yang kita gosok akan mengikuti pergerakan dari magnet yang menggosok ini. Sehingga kutub selatan akan mengikuti pergerakan kutub yang menggosok. Maka hasilnya makin lama makin searah magnet elementernya. Lah, ini paling mudah adalah bahan magnetik, paling mudah untuk disearahkan kutub elementernya tadi. Sehingga kesimpulannya, karena yang menggosok utara, maka selatan mengikuti pergerakan, sementara utara tidak mengikuti pergerakan. Maka yang terjadi, ujung yang B akan menjadi kutub selatan, sementara ujung yang A yang tidak mengikuti pergerakan utara atau menolak akan menjadi utara. Maka kesimpulan yang paling mudah, ujung yang pertama kali disentuh akan menjadi kutub yang sama dengan yang menggosok. Lebih mudah lagi digambarkan dengan pola garis. Jadi kalau acak penggambarannya ya seperti gambar yang 6.12a. Nah, ketika sudah jadi magnet, maka cara menggambarkan lebih mudah lagi dengan arah satu garis searah semua. Jadi yang membuat sebuah bahan magnetik bisa jadi magnet itu karena bisa mengondisikan magnet elementernya dalam keadaan searah semua. Berikutnya dengan cara kedua, membuat magnet dengan cara induksi. Kita lihat video demonstrasi berikut. Sebuah paku besar didekati oleh magnet permanen tetapi tidak bersentuhan ya. Ternyata paku besar ini bisa menarik paku kecil. Artinya paku besar ini memiliki sifat kemagnetan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena paku besar ini masih berada di daerah medan magnet, masih berada dalam jangkauan gaya magnet sehingga terpengaruh menjadi magnet. Kemudian lihat juga video yang kedua. Pada awalnya paku besar tidak bisa menarik klip. Jadi sebuah magnet menempel pada paku besar. Paku besar akhirnya bisa menarik klip. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan yang namanya induksi magnet adalah mendekatkan atau menempelkan suatu benda, di sini adalah bahan ferromagnetik, sehingga benda tersebut memiliki sifat kemagnetan karena terpengaruh oleh medan magnet. Ini kesimpulannya. Lalu muncul pertanyaan lagi, bagaimana kutub magnet yang terbentuk pada benda yang diinduksi? Nah, Pak WK akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Kata kuncinya masih tetap kita menggunakan konsep magnet elementer. Jadi dalam magnet XY, yang XY ini ada magnet elementer yang acak awalnya. Jadi elementernya acak. Misalkan yang hitam ini adalah yang utara, awalnya acak. Ketika terinduksi, terpengaruh oleh medan magnet yang atas, maka yang utara akan tertolak sehingga selatan mendekat. Otomatis elementernya yang utara akan tertolak, yang selatan mendekat. Maka kesimpulannya nanti yang X akan menjadi kutub selatan karena elementer selatan tertarik oleh kutub utara. Maka Y kebalikannya, kutub utara. Contoh lain, magnet permanen menempel pada batang besi. Karena yang menempel selatan, maka yang ujung batang besi sebelah sini akan menjadi utara. Sementara kebalikannya
arahnya di sini jadi selatan. Kemudian paku ada yang menempel sehingga terinduksi lagi. Ya, ini akhirnya jadi utara, utara, utara. Otomatis ujung yang bawah jadi selatan semua. Ini dengan cara menginduksi. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, yang ketiga, cara membuat magnet dengan menggunakan arus listrik DC. Bagaimana cara membuat magnetnya? Kita lihat video berikut. Jadi ada skrup yang dililiti kawat tembaga kemudian dihubungkan ke baterai. Jadi baterai itu termasuk arus listrik DC searah. Nah, ketika dililiti kemudian arus mengalir, bisa menarik klip. Begitu arusnya diputus, kabelnya terputus, klipnya jatuh. Nah, itu artinya skrup itu memiliki sifat kemagnetan, bisa menarik logam lain. Di sini adalah klip. Ini disebut elektromagnetik ya. Dengan adanya listrik bisa menghasilkan sifat kemagnetan. Nah, kemudian bagaimana menentukan utara selatannya? Dengan dialiri listrik. Nah, kita perhatikan. Pak WK gambarkan dengan ilustrasi sederhana seperti ini. Cara pertama, ketika saklar tertutup arus mengalir, maka pertama kamu tentukan adalah positif negatifnya baterai. Yang garis panjang itu positif, pendek negatif ya. Setelah tahu positif negatif, kita tentukan arah arusnya kemana. Yang kita maksud di sini adalah arus konvensional dari positif menuju negatif. Setelah tahu arah arus, yang ketiga kita tentukan kawat ini atau tembaga ini melilit dari bagian bawah atau bagian atas. Nah, ini bisa kita lihat garisnya terputus. Jadi kamu tidak bisa melihat garisnya ya. Jadi garisnya ini terputus. Maka bisa kita simpulkan ini melilit melalui bagian bawah. Nah, kalau 3 tahap ini sudah tahu, kita menggunakan tahapan keempat, kaidah tangan kanan. Gunakan tangan kanan, ibu jari sebagai kutub utara, kuku-kuku kita sebagai arah arus listrik. Maka kita peroleh ilustrasi seperti ini ya. Ketika dialiri listrik, maka paku besi ini memiliki medan magnet di sekitarnya. Kalau ada medan magnet di sekitarnya, bisa kita tentukan kutub utara selatan menggunakan kaidah tangan kanan. Tadi kita sudah tahu melilit melewati bagian bawah, maka ketika kamu menggunakan tangan kanan, kamu genggam dari arah bawah seperti gambar seperti ini ya. Jadi kalau ada soal, kamu bisa mengganti paku itu pakai pulpen kamu, genggam dari arah bawah seperti gambar. Ketika jempolmu mengarah ke atas, maka kesimpulannya bagian atas ini akan menjadi kutub utara ya, karena jempol itu menggambarkan kutub utara, sementara bagian bawah sisanya adalah selatan ya. Asal 4 tahapan ini kamu lalui, maka mudah sekali untuk menentukan utara selatan. Untuk lebih mantap, Pak WK kasih contoh lagi. Perhatikan ini, tahapannya harus kamu tentukan. Pertama, positif negatif ya. Kalau garis panjang positif, pendek negatif. Kemudian tentukan arah arus dari positif ke negatif. Selanjutnya kita lihat lilitannya lewat atas atau lewat bawah. Nah, ini melilit lewat atas karena garisnya kelihatan. Maka gunakanlah kaidah tangan kanan. Kamu genggam, kamu punya pulpen ya, seolah-olah pulpen itu KL ya. Kamu genggam, maka seperti ini bentuk menggenggamnya ya. Ketika ada baterai posisi di bawah, maka bagian lengan kamu harus menggenggam dari arah bawah ya. Maka jempol kamu akan mengarah ke K, sehingga K itu kutub utara. Nah, kalau masih belum paham, Pak WK kasih contoh lagi. Contoh. Nah, kalau ini udah kelihatan positif negatifnya udah jelas, arah arusnya sudah jelas. Kemudian kita hanya menentukan lilitannya lewat atas atau lewat bawah. Nah, ini terputus ini. Kamu nggak bisa melihat kawatnya ya. Jadi ini lilitannya lewat bawah. Tangannya bagaimana? Melilit lewat bawah seperti ini. Pergelangan tanganmu ini arahnya dari sini sesuai baterai ya. Nah, ternyata jempolnya mengarah ke atas nanti. Kalau jempolnya mengarah ke atas, itu artinya yang A adalah utara, berarti yang B adalah selatan. Nah, mudah kan untuk menentukan utara selatan? Pak WK beri contoh lagi. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ini positif negatif sudah jelas. Habis itu kita tentukan arah arus. Arah arusnya dari sini.
sini. Nah, kemudian kita lihat lilitannya lewat mana. Ini kelihatan kawatnya, jadi lilitannya lewat atas. Nah, kalau lilitannya lewat atas, bagaimana cara menggenggamnya? Kaidah tangan kanannya bagaimana? Caranya seperti ini, tinggal menggenggam. Karena baterainya posisinya dari bawah, ini pergelangan tanganmu posisinya juga dari bawah. Nah, kalau seperti ini cara menggenggamnya, maka jempol kamu akan mengarah ke A. Jadi A itu adalah kutub utara, sehingga B jadi selatan. Udah kan? Yang penting tahapannya jangan dilewatkan. Tahapan 1, 2, 3 sampai kaidah tangan kanan. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas 3 cara membuat magnet. Nah, untuk lebih paham lagi, akan Pak WK kasih contoh-contoh soal yang berhubungan tentang cara membuat magnet. Contoh soal pertama bisa kamu lihat di soal. Bisa kalian cermati soal nomor 1 ini. Besi digosok dengan magnet, ini kutub utara ya. Cara menggosok perlu kamu ingat arahnya. Ujung yang pertama kali digosok adalah X, maka ujung X ini akan menjadi kutub yang sama dengan yang menggosok. Berarti ini utara, ini selatan. Setelah batang besi X yang menjadi magnet, kemudian didekatkan dengan magnet AB, maka sifat yang benar dan kutub magnet yang benar adalah ini selatan, ini berarti utara. Kita cek, X menjadi kutub selatan, berarti salah ya. Y menjadi kutub selatan, benar. Kita cek kalimatnya, Y selatan tarik menarik dengan A utara, berarti jawaban yang benar adalah B. Sementara C, X utara, benar. Tarik menarik dengan A. Nah, utara tarik menarik dengan A itu utara, berarti salah, harusnya tolak menolak. Sementara yang D, Y menjadi kutub utara, salah, harusnya selatan. Ya, jadi jawaban yang benar adalah B. Contoh soal berikutnya yang kedua, bisa diamati soal berikut ini. Pertama yang kita tentukan adalah kutub dari P dan Q. Dengan cara elektromagnetik, pertama kita tentukan positif negatif, kemudian arah arusnya ini melilitnya lewat bawah karena tidak terlihat, maka tangan kamu menggenggamnya dengan kaidah tangan kanan seperti ini. Jempol ini searah dengan P, berarti P ini adalah utara, berarti Q adalah selatan. Besi PH yang sudah menjadi magnet kemudian didekatkan dengan magnet EF, maka yang terbentuk bagaimana sifatnya? Kita cocokkan langsung, P utara, pokoknya P nya utara, P utara, P utara. Nah, berarti ini jelas salah ya. Kemungkinan B dan D ya. Ini Q selatan benar. Nah, tinggal kita cross check sifatnya. Q menolak F, Q selatan menolak F selatan. Nah, ini benar. Kemudian yang D, P menarik E, P itu utara, E itu utara, berarti salah, harusnya tolak menolak. Ya, jadi fix jawaban yang benar adalah B. Nah, mudah kan? Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Batang besi AB ikut menjadi magnet ketika didekatkan dengan batang baja PH. Di sini A selatan, B utara. Ini adalah proses induksi. Kalau diinduksi, maka jika A-nya selatan, maka Q akan menjadi utara. Berarti P-nya selatan. Gambar berikut yang menunjukkan cara membuat batang PH yang benar adalah yang mana? Jadi kita cari P-nya yang selatan, Q-nya yang utara. Kita bahas mulai dari A. A ini digosok, arahnya P ke Q. Magnet yang menggosok kutubnya adalah utara. Batang besi yang pertama kali disentuh adalah P, akan menjadi kutub yang sama dengan yang menggosok, sehingga P utara, Q selatan. Kemudian yang B menggosoknya dari Q ke P. Kutub magnet yang menggosok adalah selatan. Ujung besi yang pertama kali disentuh adalah Q, sehingga Q adalah selatan, sama dengan kutub yang menggosok, berarti P utara. Next ke C, positif negatif arahnya ke sini. Nah, ini tidak terlihat, berarti dari bawah menggenggamnya seperti tangan ini ya. Nah, jempolnya ternyata mengarah ke Q, berarti Q utara, P nya selatan. Oke, lanjut ke D, positif negatif arahnya ke sini ya. Ini kelihatan kawatnya, maka ini digenggam dari atas. Tangan menggenggamnya bentuknya seperti ini cara menggenggam, sehingga jempol mengarah ke P, berarti P adalah kutub utara, Q kutub selatan. Nah, yang sesuai dengan pernyataan ini di soal, P nya harus selatan, Q nya harus utara. Yang benar hanya C ya, jadi jawabannya adalah C. Pak WK lanjut lagi ke contoh soal keempat. Bisa dilihat ya, sebuah magnet batang itu pecah menjadi dua.
bagaimana dengan kutub-kutub magnetnya? Ini yang utara, ini yang selatan. Jadi ujung sini utara, maka bagaimana dengan kutub yang di sini? Ya, tentunya untuk menjawab soal seperti ini, konsep yang dipakai adalah magnet elementer, di mana magnet elementer ketika sudah jadi magnet arahnya dari utara menuju ke selatan, semuanya searah magnet elementernya. Nah, ketika terpotong menjadi dua, ya, ini tetap utara, otomatis sebelah sini jadi selatan. Sementara ujung yang sini selatan, maka yang bagian terpotong ini akan menjadi utara karena magnet elementernya arahnya dari utara ke selatan. Nah, bisa dilihat di contoh ilustrasi ini. Meskipun terpotong-potong, kutubnya tetap sama arahnya ya, karena itu sudah jadi magnet, elementernya tetap searah. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan? Yang pertama adalah dipukul-pukul. Kalau kamu mukul-mukul magnet secara terus-menerus, elementernya bisa bergetar dan menjadi acak. Kalau acak, sifat kemagnetannya hilang, apalagi dipanaskan, memuai, elementernya renggang, kemudian acak, sifat kemagnetannya hilang. Nah, dialiri arus bolak-balik, kadang arusnya lewat kanan, kadang lewat kiri, otomatis elementer yang arahnya searah ya, kemudian arus masuknya bolak-balik, maka akan membuat arahnya acak. Nah, berikutnya ketika kita membuat magnet, sifatnya itu ada dua, permanen atau sementara. Permanen contohnya pada kompas, pada jarum kompas. Sementara contohnya pada saat proses elektromagnetik seperti ini. Begitu listriknya mati ya, maka sudah tidak bisa menarik klip lagi. Nah, itu artinya sifat kemagnetannya sementara. Nah, ini dimanfaatkan dalam alat-alat elektromagnetik. Contoh yang pertama adalah katrol listrik. Jadi katrol listrik ini bisa mengangkut besi-besi rosokan ya. Caranya dengan cara besinya dialiri listrik ya, besi yang warna kuning itu dialiri listrik ya, kemudian sifat kemagnetan muncul, bisa menarik. Begitu listrik dimatikan, rosokan yang tertarik bisa jatuh lagi. Nah, contoh berikutnya kabel telepon. Nah, di dalam speakernya ya, untuk ngomongnya itu atau untuk mendengar itu ada magnetnya, memanfaatkan elektromagnetik. Kemudian bel listrik sederhana, ini juga sifatnya sementara, berarti bisa dipastikan kebanyakan bahannya ini terbuat dari besi. Nah, ketika listriknya mengalir, besi ini yang dililiti oleh kawat berarus listrik akan menjadi magnet sehingga menarik pemukul. Ketika pemukul tertarik, memukul bel sehingga berbunyi. Nah, ketika pemukulnya tertarik, ini arus listriknya terputus. Nah, begitu arus listrik terputus, maka sifat kemagnetannya hilang. Ketika sifat kemagnetan hilang, pemukulnya balik lagi, nyambung lagi ke listrik. Nah, itu terjadi terus-menerus. Kemudian contoh berikutnya, alat-alat yang memanfaatkan elektromagnetik adalah relay atau biasanya disebut saklar elektromagnetik. Nah, ini berfungsi untuk menghidupkan unit atau alat berdaya besar tapi pada rangkaian yang inputnya kecil. Bisa dilihat ini memanfaatkan elektromagnetik. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas ya cara membuat magnet dan contoh-contoh alat-alat elektromagnetik dan menghilangkan sifat kemagnetan. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini ya. Kita lanjut lagi ke video berikutnya. Pak WK akan menjelaskan tentang kemagnetan bumi dan gaya Lorentz. Ya, penasaran seperti apa? Silakan lihat video berikutnya. Pada pertemuan kali ini Pak WK akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.